Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Nurhanida dengan NIM A321-22082 kelas C angkatan 22 dengan mata kuliah kriminologi mengenai materi terkait pengangguran. Nah, pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada faktor lain yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Nah, jadi ada beberapa faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan. Yang pertama itu faktor yang memperkuat hubungan, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang buruk. Yang keempat, kurangnya dukungan sosial dan keluarga. Nah, adapun faktor yang memperlemah hubungan, yang pertama itu ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Yang kedua, akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang baik dan aman. Yang terakhir, dukungan sosial dan keluarga yang kuat. Jadi, adapun pertanyaan berikutnya, yang kedua, bagaimana hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan kualitas guru? Jadi hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas guru. Sebaliknya, guru yang berkualitas dapat berkontribusi pada pencegahan pengangguran dengan memberikan pendidikan yang relevan dan memberikan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan atau mengimplementasikan strategi yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya sama. Yang ketiga, bagaimana kita dapat membedakan antara pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan dan pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang sudah ada dan memiliki kejahatan. Jadi pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan itu yang pertama, pengangguran yang tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengangguran yang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan untuk masa depan. Yang ketiga, pengangguran yang memiliki latar belakang kejahatan atau memiliki hubungan dengan kelompok kejahatan. Adapun pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang sudah ada dan memiliki kejahatan, yang pertama itu pengangguran yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai. Yang kedua, pengangguran yang hidup di lingkungan yang tidak seimbang dan tidak aman. Yang ketiga itu pengangguran yang memiliki masalah kesehatan mental atau memiliki riwayat trauma. Adapun pertanyaan nomor 4, apakah ada jenis kejahatan tertentu yang dikaitkan dengan pengangguran? Nah, jadi ada beberapa jenis kejahatan yang terkait dengan pengangguran. Yang pertama, pencurian. Pencurian itu menyebabkan pengangguran melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua itu penipuan. Penipuan mungkin melakukan penipuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya, namun tidak semua pengangguran melakukan kejahatan dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, bagaimana penanganan untuk orang yang mencuri. Jadi penanganan untuk orang yang mencuri dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, bantuan sosial, pengawasan dan pembimbingan serta memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.